Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam rangka penyampaian dakwah Islam di studio dakwah Islam M. Yazid As-Singkili. Terima kasih atas perhatian dan juga dukungan dari teman-teman semua, dari kaum muslimin wal muslimat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas jasa-jasa kalian semua dengan balasan yang berlipat ganda. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi kajian kita pada hari ini adalah motivasi untuk melaksanakan ibadah puasa. Dalam pertemuan ini, sesuai dengan judul yang telah kami sampaikan tadi, bahwa materi kita adalah motivasi untuk melaksanakan ibadah puasa sebagaimana Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita melalui hadisnya bahwa Islam ditegakkan atas 5 dasar. Yang pertama adalah syahadat, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah, Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat naik haji ke Baitullah. Yang kelima puasa di bulan Ramadan. Di dalam hal ini dapat kita ketahui bahwa hukum dalam melaksanakan ibadah puasa itu adalah wajib. Tidak ada alasan bagi kita umat Islam, laki-laki dan perempuan yang sudah memenuhi standar kewajiban dalam melaksanakan ibadah puasa ini, bahwa kita meninggalkan puasa pada bulan Ramadan yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang boleh untuk tidak berpuasa adalah orang-orang yang sudah disyariatkan oleh agama Islam melalui keterangan-keterangan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dan tentunya juga firman Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa orang yang diperbolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa, tetapi tentu mereka wajib mengqada atau juga sebagiannya cukup hanya dengan membayar fidyah. Tetapi bagi kita umat Islam yang tidak termasuk dalam beberapa kategori yang diperbolehkan dalam berbuka puasa, maka tidak boleh. Sekali-kali tidak boleh meninggalkan ibadah puasa. Orang-orang yang boleh meninggalkan ibadah puasa ini, orang-orang yang boleh berbuka puasa pada bulan Ramadan ini, silahkan lihat video atau materi-materi yang sudah kita bahas di pertemuan Ramadan beberapa hari yang lalu. Namun dapat kita maklumi, dapat kita ketahui bahwa pelaksanaan ibadah puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Apabila kita tidak melaksanakan ibadah puasa, maka rukun Islam kita terputus, tertinggal satu hal.
kita memang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita sudah umpamanya melaksanakan ibadah sholat, kita sudah melaksanakan zakat, sudah naik haji, tetapi apabila meninggalkan ibadah puasa, ini adalah salah satu dosa besar yang sulit diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana besarnya dosa dalam meninggalkan ibadah puasa? Yang pertama, tidak sempurna keislamannya, terputus, terpatahkan. Kalau seandainya di satu rumah ada 5 tiang, yang kelima-limanya ini wajib ada. Kalau salah satu tidak ada, maka dia akan roboh. Karena memang selalu yang 5 ini mengikat antara satu dengan yang lain. Lalu tertinggal puasa, berarti keislamannya jadi rusak. Bagaimana keislaman seorang kalau dia meninggalkan puasa tanpa uzur? Tanpa ada hal-hal syarak yang diperbolehkan dia meninggalkan puasa. Maka orang ini disebut sebagai orang yang zindik atau orang yang munafik, meninggalkan kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat keras teguran daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga teguran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang meninggalkan ibadah puasa. Kalau kita lihat di dalam kitab Tanwirul Anwar umpamanya, bahwa meninggalkan salah satu fardu ain itu adalah hukumnya fasik. Lalu bagaimana dengan orang fasik? Orang fasik, selain keterangan ulama mengatakan bahwa amalan-amalan orang ini tidak diterima selama 40 hari. Dan juga kalau kita lihat di dalam kitab Tanwirul Anwar, bahwa orang fasik itu adalah orang yang tidak boleh menjadi saksi nikah. Orang fasik adalah orang yang tidak boleh menjadi wali nikah. Tidak sah nikah seseorang kalau seandainya orang tersebut meninggalkan fardu ain yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita secara sengaja meninggalkan ibadah puasa pada bulan Ramadan ini tanpa ada uzur, tanpa ada hal yang membolehkan berbuka, berarti kita dihukumkan sebagai orang fasik. Orang fasik tidak boleh menikahkan anaknya, tidak boleh menjadi wali nikah, tidak boleh menjadi saksi nikah. Nikah orang tersebut tidak sah kalau kita yang ikut menjadi walinya atau menjadi saksinya. Jadi alangkah ruginya kita kalau seandainya kita punya anak perempuan yang sudah kita mulai daripada belum lahir, masih dalam kandungan, kita sudah senang, kita sudah bahagia, segala keperluan-keperluan daripada anak dan istri kita, kita penuhi, apapun yang dibutuhkan, pengobatannya, suplemennya, makanan-makanan yang sehat, kita penuhi. Kemudian juga begitu dia lahir, kita keluarkan dana. Seorang istri melahirkan seorang anak dengan susah payah taruhan nyawa. Kemudian begitu lahir kita senang, kita bahagia. Kemudian kita carikan nafkah, kita besarkan, kita urus pendidikannya, kita urus kesehatannya. Kita rela bersusah payah untuk membesarkan seorang anak tersebut. Lalu begitu dia sudah besar,
sudah dewasa, ketika dia ingin menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai, lalu kita seorang bapak tidak bisa menikahkan anak kita tersebut. Kalau kita paksakan, maka pernikahan anak kita itu tidak sah, karena kita adalah termasuk orang-orang yang fasik, karena meninggalkan salah satu yang diwajibkan oleh Allah, yaitu puasa di bulan Ramadan. Nauzubillah, sangat rugi. Lalu kalau kita tinjau pula dari hukumnya, ini adalah termasuk dosa besar. Di dalam sebuah keterangan lebih besar daripada berzina, dosa meninggalkan ibadah puasa lebih besar daripada zina. Kemungkinan dosa ini tidak diampuni oleh Allah jika kita memang tidak bersungguh-sungguh bertaubat menjelang akhir hayat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah. Lalu pernah satu ketika di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Khuzaimah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermimpi dibawa oleh malaikat Jibril. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disuruh naik ke sebuah gunung yang sangat besar, yang sangat tinggi. Lalu kemudian ketika Rasulullah berusaha payah naik ke atas gunung, sesampainya di atas gunung, maka Rasulullah mendengar teriakan, percikan orang-orang yang sangat mengerikan. Suara-suara orang-orang yang menjerit, menangis karena kesakitan dengan siksanya yang mereka rasakan. Lalu kemudian malaikat Jibril membawa Rasulullah SAW ke suatu tempat. Kemudian di tempat itu maka Nabi melihat ada orang-orang yang diikat kakinya. Diikat kakinya ke atas, kepala ke bawah. Kemudian dari mulut mereka dirobek-robek dan mengeluarkan darah yang sangat mengerikan. Maka Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, orang bagaimanakah ini?" Maka malaikat Jibril menjawab, "Inilah umatmu yang meninggalkan ibadah puasa. Mereka berbuka sebelum sampai waktunya berbuka." Hadirin kaum muslimin, alangkah ngerinya siksaan bagi orang yang tidak berpuasa. Digantung, kaki di atas, kepala di bawah, kemudian dari mulut berkeluaran darah-darah. Nauzubillah min dzalik. Kita harus berpikir dan merenung jika seandainya itu terjadi kepada kita. Alangkah ruginya kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam yang sudah diberikan kesempatan, diberikan kepada kita umur yang panjang, diberikan kesehatan, diberikan rizki yang melimpah, tetapi kita tidak mau melaksanakan ibadah puasa. Ini ceramah kita pada pagi hari ini kami sampaikan adalah kepada saudara-saudara, teman-teman yang susah atau berat sekali dalam melaksanakan ibadah puasa. Bukan kepada kita, penyampaian ini bukan kepada teman-teman yang dengan ikhlas, dengan patuh tunduk, rela hatinya dalam menjalankan ibadah puasa ini. Maka hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari sisi keuntungan, orang yang melaksanakan ibadah puasa, maka banyak sekali keuntungan-keuntungan yang mereka dapatkan. Banyak ayat-ayat yang menyampaikan bahwa
bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah senantiasa akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai 3. Wa may yattaqillaha yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Maka kalau kita di dalam ayat ini kita lihat, kalau kita memang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar terhadap apa saja persoalan-persoalan yang kita hadapi. Makanya bagi orang yang bertakwa tidak ada persoalan berat yang mereka hadapi. Begitu mereka menghadapi persoalan-persoalan, selalu saja ada jalan keluar yang diberikan oleh Allah. Mudah sekali urusan mereka selesai tanpa ada berat-berat. Ketika terjadi perselisihan dengan orang-orang umpamanya, selesai di meja perundingan, selesai di meja peradatan, atau bahkan selesai melalui secara kekeluargaan. Tidak ada sulit-sulit. Dan bahkan orang yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rizki dari arah-arah yang tidak kita sangka-sangka. Maka terkadang bagi kita terasa, dan bahkan banyak contoh-contohnya kita lihat, teman-teman kita, saudara-saudara kita, ketika dia memang benar-benar bertakwa, sholat dia kerjakan, puasa dia kerjakan, zakat kalau memang wajib samanya maka dia kerjakan, haji dan lain sebagainya dia kerjakan, bertutur sapa yang baik, ramah, lemah lembut, hidup orang ini akan menjadi tenang. Hidup orang itu akan menjadi sangat mudah. Rizkinya melimpah. Maka terkadang di antara kita banyak yang merasa, bagaimana hidup saya ini? Kenapa sulit sekali? Kenapa berat sekali menghadapi bulan Ramadan ini? Kenapa berat sekali ketika nanti Lebaran? Uang untuk beli kue belum ada, uang untuk beli belanja ini belum ada, dana untuk jalan-jalan belum ada. Semua kita terpikir, baju anak belum ada, dan lain sebagainya. Sulit sekali bagi orang yang tidak bertakwa memikirkan itu. Tetapi bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang memang menjalankan perintah Allah, ini mudah, tidak berat-berat, mudah. Ada-ada saja jalan keluar. Dan ada-ada saja pekerjaan yang didapatkan, rezeki yang tidak disangka-sangka. Silahkan lihat, perhatikan. Ditambah lagi dengan kesenangan di dalam hati. Tenang hatinya, mudah beramal, mudah beribadah, mudah bekerja. Lalu kadang ada orang yang suka berbicara nyinyir, mereka akan berkata, tuh si Polan dia tidak mau ibadah, tidak mau bertakwa, tapi rizkinya bertambah terus, kekayaannya semakin meluas. Nah, maka di sini yang perlu kita dapatkan dalam kehidupan yang hanya beberapa waktu ini, bukan hanya sekedar banyak harta, tetapi tentu ketenangan jiwa. Karena tidak menjadi suatu jaminan bagi orang-orang yang banyak harta, tenang jiwanya, enak hidupnya, bahagia hidupnya, belum tentu. Banyak orang kaya yang tidurnya bukan di rumah, tidurnya di kebun, tidurnya di perusahaan,
tidurnya di mana-mana, bukan bersama keluarganya. Banyak orang yang kadang-kadang kaya raya tapi hidupnya tidak tenang, asik berpikir sana sini, habis umurnya. Bekerja siang dan malam, memikirkan harta, memikirkan pangkat jabatan, bagaimana caranya supaya bisa naik pangkat, bagaimana caranya sana menjadi miliknya, bagaimana caranya biar kasus-kasusnya bisa tertutupi. Itu saja yang dipikirkan. Kasus ini mau timbul, tutupi sana. Muncul lagi kasus sana, diangkat orang, kejar lagi di sana. Hidup tidak nikmat, hidup tidak tenang. Coba kalau menjalani kehidupan ini kita iringi dengan takwa. Pejabat bertakwa dia, karyawan bertakwa, kemudian juga masyarakat semuanya bertakwa, hidupnya enak, nggak bakal sulit. Maka saya teringat sebuah kisah, ini kisah nyata yang saya jalani. Maka pada suatu ketika saya ada bertemu dengan seseorang yang pada saat itu dia bekerja di sebuah pekerjaan yang juga lumayan berat, mencangkol parit. Ada borongan membuat parit beton, lalu bekerja di situ. Nah, kemudian datanglah saya, kemudian saya tanya, bagaimana, apakah abang berpuasa? Kata beliau, enggak. Bagaimana puasa? Pekerjaan seperti ini sulitnya, enggak mungkin saya sanggup berpuasa. Nah, maka saya bilang, bang, pekerjaan seperti ini memang sulit, tapi inilah akibat dari kita kurang bertakwa, kurang beramal. Kalau seandainya dari dulu abang bekerja dengan baik, kemudian juga bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan usaha-usaha yang sekira-kira pekerjaan itu pada bulan Ramadan ini bisa sambil bekerja, sambil berpuasa, sambil beramal ibadah. Tapi karena abang tidak mau bertakwa, hanya mengandalkan tenaga, hanya mengandalkan pikiran untuk cari nafkah, akhirnya ya seperti ini. Allah berikan pekerjaan yang membuat pekerjaan itu tidak sanggup untuk melaksanakan ibadah puasa. Yakinlah bahwa kalau seandainya tetap larut dengan ketakwaan kepada Allah, dengan tidak mengerjakan kewajiban kepada Allah, maka Allah akan berikan pekerjaan, diberikan rizki itu harus melalui pekerjaan yang sangat berat. Nah, itulah pertimbangan yang saya berikan pada waktu itu, nasihat kepada seseorang teman yang pada saat itu tidak berpuasa. Lalu entah bagaimana prosesnya, akhirnya beberapa hari, beberapa minggu dan bulan kemudian beliau taat, beliau mau sholat, beliau mau mengerjakan puasa, beliau mendekatkan diri kepada Allah. Dan pada akhirnya cita-cita beliau yang sudah lama diimpi-impikan tidak tercapai. Akhirnya Allah berikan kemudahan, dia dapat pekerjaan yang layak, yang hingga saat ini beliau mudah melaksanakan ibadah puasa karena sudah mempunyai pekerjaan yang layak, tanpa bekerja banting tulang. Beliau diberikan rizki dan akhirnya mudah dalam melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah petunjuk dan pertolongan sehingga dalam melaksanakan ibadah puasa ini tidak merasa berat, dan juga tentunya kita bermohon kepada Allah mudah-mudahan Allah luaskan rezeki kita semua, dipanjangkan umur, disehatkan badan,
sehingga di yaumil mahsyar nanti, di akhirat nanti, kita semuanya dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon diberikan kemaafan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.